Sensor termostatnya ada di sini. Ini yang termostatnya nih. Tapi kalau memang mau... Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini kita akan review tentang mesin kapal patroli ya, khususnya yang ada di kantor gua guys. Tipenya mesin tempel guys, mesin tempel 40 PK. Nanti mereknya ada Suzuki atau Yamaha ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar kedua mesin itu, cara perawatannya ataupun spare partnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, disimak terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Ada mau gaji besi yang tipis gini, ukur masuk ke sini. Itu standarnya dia. Ya harus masuk ya, yuk. Ya, standar dia itu ukurannya. Masuk seret biasa aja. Ini jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Tapi kalau mau melihat itu pembakarannya bagus apa enggak, di dalam ini kan ada keramiknya nih. Kalau dia putih, itu berarti terlalu irit, pembakarannya kurang minyaknya. Kalau dia terlalu hitam, terlalu banyak minyak yang terbuang. Seharusnya warnanya kuning. Yang bagus kuning. Gergaji tadi. Kalau nggak ada alat pakai gergaji tadi. Kalau basah Pak, businya Pak? Kalau basah berarti terjadi pengapiannya kurang bagus. Bisa jadi. Olinya. Dan untuk oli yang standarnya mesin Yamaha, ada Yamaha Loop, oli samping Yamaha Loop. Itu untuk satu tutup botol Yamaha Loop itu untuk 1 liter. Ya, yang 2 tak ya, mesin yang 2 tak. Berarti Yamaha Loop 2 tak itu 1 liter 1 tutup botol. Campurannya. Kalau 1 liter oli berapa ini? 1 liter minyak itu tuh campurannya 1 tutup botol Yamaha Loop 2 tak. Kita kan isinya tontonan nih. jangan tontonan, 20 liter aja. Coba 20 liter berapa liter olinya? Jadi standarnya 40 liter bensin ataupun pertamax itu 1 liter oli. Jadi kalau kita kelebihan oli, akan dia keraknya itu nanti akan makan di bearing metal, dia akan bearing konrut, terjadi di situ. Akan cepat kenanya. Tapi kalau kita standarnya 35 per 1 liter ataupun 40 per 1 liter, dia akan bagus. Pembakarannya bagus dan dia nggak akan hitam. Sama aja. Ini pertanyaan untuk pembakaran dari busi. Pembakaran dari busi, kalau dia terlalu boros, warnanya hitam. Kalau dia hanya putih, pembakarannya terlalu kurang, terlalu irit, dia mesin akan ngabur. Bagus kuning. Kalau kuning standar bagus dia. Coba mesin yang ngabur, panjang. Mana? Ngabur nggak mesin itu? Hah? Perasaan saya coba kemarin itu gasnya kenceng, berjalannya enggak? Bukannya ngabur ya itu. Yus, mesin ngabur itu apa? Coba jelaskan dulu. Banyak dan faktor. Nah, model mesin ngabur itu bagaimana bentuknya? Gasnya terlalu tinggi, nggak ada tenaganya. Nah, itu kan mesinmu itu. Asli. Saya sedang ngegas kenceng-kenceng, nggak berjalan mesinnya. Pak, Oke, lanjut. Pelan-pelan aja, Yus. Banyak faktornya juga. Kalau dia ngabur, terlalu irit, begitu dia turun, dia lambat RPM-nya. Dari RPM gas tinggi, turunnya begitu dia turun, dia lambat. Turun gitu. Lambat dianya. Kalau dia ngabur, nggak ada tenaga, waktu dia lagi handle masuk, bisa jadi faktor dari kipas, karetnya peripas itu loss. Banyak faktor. Tapi kalau ngabur warna minyak, waktu dia lamsam, tanpa beban, di gas, begitu dia turun, dia akan terlalu lambat dia turunnya, gas itu. jadi Pak, ciri-ciri yang bisa dilihat mata langsung kalau misalnya kebanyakan oli samping ataupun kurang, apa nih Pak? Cirinya ngelihat dari asap knalpot itu? Kalau dari asap nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan ya? Nggak jadi patokan. Ini tinggalnya itu setelah nanti pembakaran di busi ini ketahuan. Busi, kalau dia basah, karena minyak nggak akan tertinggal, pasti terbakar. Yang tertinggal ini pelumas. Jadi kalau dia basah, berarti pelumasnya yang nggak kebakar. Kebanyakan pelumas berarti dianya. Campurannya kebanyakan. Ya. Orang kaya. Apa karena asapnya banyak, terus dia itu kebanyakan oli samping apa gimana Mas? Enggak. Enggak ya? Enggak itu. Enggak ini ya? Karena waktu itu awal pasti asap banyak. Campuran banyak, awal pun banyak. Begitu jalan juga nggak ada lagi asapnya kan? Hilang dianya. Tapi di sini nggak bisa dibohongin. Karena pelumasannya kalau bensin pasti kebakar. Tapi kalau minyak enggak. Apa oli? Kalau oli nggak akan kebakar dianya. Terjadi kerak tadi,
yang biasanya mesin baru bongkar, baru ganti bearing semuanya, jarak sebulan 2 bulan kok sudah melotok, karena kebanyakan dari campuran tadi. Karena oli kalau sudah jadi kerak, dia akan jadi penghambat juga bagi bearing. Kurangin. Itu aja. Kalau ketakutan, takut ngejim. Jadi kalau kita kemarin nyampurnya berapa, diingat aja. Untuk pengisian berikutnya dikurangi. Kode busi untuk 40 PK B7 10HS, B7HS 10. Kalau untuk yang 285 ke atas B8HS 10. Nah itu dicatat ya. Jadi tahu rekan-rekan kalau beli busi. Apa itu 115 itu? Vespa. Sampai dari 85 sampai ke atas sampai 200 B8HS 10. Ada persamaannya nggak? Ada ya? Persamaan banyak, cuman nggak awet. Persamanya banyak. Panas dianya. Dia panas, terjadi kebocoran biasanya di kuil nantinya, di ini, kabel ini. Kalau nggak yang ori, Mas. Kalau nggak ori. Pembakarannya juga nggak bagus. Wah itu sama dengan busi mobil berarti ya. Karena saya kemarin tune up ganti busi yang biasa, bocor kuilnya memang. Kabelnya. Terjadi kebocoran di kabel kuil. Iya, jadi dia ngedut. Dia nggak bagus. Dia naik tuh, kalau bahasanya lompat-lompat kuda kalau kata orang itu. Nah, jadi ingat rekan-rekan, lebih baik beli busi yang 130 harganya, satu. Harganya hampir sama kalau kita pesan 25.000 satu biji. Langsung aja kan, nggak apa-apa. Inin aja. Ke Shopee ya. Di Shopee nggak ada. Oh bisa. Bisa. Langsung bisa di Yamaha. Di Yamaha bisa pesan di Yamaha itu. 25. Jadi persamaannya kalau untuk di kendaraan di darat apa, Mas? Mobil apa itu? Mobil motor Vespa bisa. Vespa bisa Cuman ya? perbedaan di kepalanya. Oh. Di kepalanya ini. Kalau punya asli punya Merin, kepalanya nggak bisa dibuat, nggak bisa dibuka. Ada ininya. Ya, sudah paham belum ini yang dikasih tahu tadi? Coba Yus tanya lagi. Untuk pengapian ada lagi. Pak Yus, itu kalau busi secara kasat mata itu kalau kita tahu itu masih hidup apa sudah mati gimana Pak Yus? Dites aja. Nggak usah pakai tes maksud saya. Ya nggak bisa. Secara kasat mata apa dia gosong apa gimana gitu? Nggak ada, nggak tahu. Oh, nggak. Karena di sini ini ada di dalam busi ini kan ada kayak kawat tembaga itu. Kalau dia mati dia putus, dia nggak nyambung lagi. Dia kalau dia nggak nyambung, ya nggak ada setrum yang masuk. Jadi memang untuk mengetahui itu harus Dites, tes. secara kasat mata Nggak bisa. Ada alat yang bisa tes selain mesin. Nggak ada. Kalau untuk busi nggak ada. Tapi kalau untuk ini ada alatnya. Pak Yus, baru nyampe ya? ini saran ya untuk kebenaran kapal. Kalau untuk beli busi itu jangan sembarangan beli busi. Memang kalau beli busi yang mahal sekali start memang gitu. Ya. Tapi untuk ketahanannya nggak tahan. Saya nggak merekomendasikan yang busi lain dari ini. Iya, kalau busi biada busi nanti pengapian selanjutnya nanti nggak stabil. Gitu. Itu aja rekan-rekan. Terima kasih. Nanti kalau dianya nggak bagus, kita kebingungan nyetel untuk cari racingnya. Di roda gendeng itu ada tandanya di belakang ini. Di roda gendeng ini ada grid di sini untuk pengaturan topnya, untuk pengapian bagus pergeseran kursornya. Nanti kalau dia sudah geser, kalau kita nggak ada pedomannya buku manual ini nggak ketemu. Kalau nggak ada pedomannya, kita harus ngambil top paling atas, piston nomor 1 naik, baru bisa di atas ini dilihat ada di bawah roda gendeng. Putaran rendah, putaran tinggi. Putaran tinggi di 4.500. Masupar Project Sip. Halo dulur-dulur, ojo lali nyasekno Masupar YouTube channel. Ojo lali di like dan di subscribe. Selamat nyasekno Masupar Project Sip.